Jadi hari kiamat sama halnya seperti hari di dunia. Artinya kita di sana ada waktu yang dibatas sampai kapan kiamat itu, dimulai dari bangkitnya kita di padang mahsyar sampai depan pintu surga atau pintu neraka. Selesailah yang namanya hari kiamat. Setelah itu alam akan menjadi di mana kebahagiaan akan abadi di surga dan kesengsaraan juga akan abadi di neraka. Itulah hari-hari kita di yaumil qiyamah. Maka status pun sama. Di dunia kita punya status martabat. Di akhirat pun manusia punya status atau martabatnya nanti di yaumil qiyamah itu seperti apa. Maratibun nas, status manusia, status sosialnya. Nanti itu juga fil mahsyar, dikala kita bangkit di padang mahsyar, mutafawitatun, itu pun sama, berbeda-beda, nggak sama. Di dunia kita ada yang kaya dan yang miskin. Di akhirat pun martabat berbeda. Ini yang perlu kita pahami. Bagaimanapun kita nanti di yaumil qiyamah itu pas bangkit di padang mahsyar hidup dan kita punya status, karena kita akan ada waktu tempo sampai ke surga atau sampai nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Statusnya berbeda-beda. Faminhum, sebagian dari manusia atau orang yang akan kumpul makhluk Allah di padang mahsyar, ar-raqib, orang yang akan punya kendaraan. Ini mungkin statusnya elit. Kalau di sini mungkin ya pejabat. Sama nanti di yaumil padang mahsyar pun yang bangkit itu nanti ada yang Allah berikan sebuah kendaraan. Dalam riwayat At-Tirmidzi ini kendaraannya berupa onta, namun pelananya terbuat dari emas. Elit ini. Kalau sekarang mungkin Lamborghini, yang punya Lamborghini. Jadi yang punya Ayla, yang punya lain ini nggak diomongin di sini nggak. Ya, anggung namanya. Jadi nanti ar-raqib, orang yang akan Allah sediakan sebuah kendaraan pas dia bangkit, Allah sediakan kendaraan berupa onta dan itu pelananya terbuat dari emas. Tentunya ini istimewa. Bagi siapa? Ini bagi para nabi, para aulia, para salafun soleh tentunya. Namun di sini nggak disebutin siapa-siapanya. Dirahasiakan supaya kita berlomba-lomba untuk bisa dikala kita bangkit Allah sediakan di depan mata kita yang namanya kendaraan. Sebab perjalanan kita menuju di dalam masa-masa waktu kita hidup di padang mahsyar itu sangatlah lama. Ya, kemarin sudah disebutin kalau orang kafir itu akan punya rasa dia hidup di padang mahsyar itu 50.000 tahun. Dan itu nggak enak. Jangan disangka itu enak. Wah, enak nih panjang umur. Di dunia cuma 70 tahun kita mati. Enggak. Matahari sejengkal di atas kepala. Bayangin coba, mau ngadem di mana? Nggak bisa ngopi. Di akhirat nah kita di Tangerang panas-panasnya kita masih bisa neduh. Di Punjamblang, ya di Eretan. Boro-boro di akhirat mah di padang mahsyar itu masya Allah. Kita nyeker. Kemarin udah jelasin. Urotan, kita telanjang dan nggak pakai sepatu, nggak pakai sendal, nggak pakai alas kaki. Panasnya supaya kita merasakan sangat begitu dahsyatnya apa yang akan kita rasakan nanti di padang mahsyar dikira kita bangkit. Jangan dianggap padang mahsyar itu kayak lapangan bola. Memang kayak lapangan bola, cuman tentunya berbeda alam itu dengan alam di dunia kita ini. Li syiddati ahwalihim bahasanya. Karena begitu dahsyat urgensinya kita waktu di yaumil qiyamah itu. Minta pertolongan dengan siapapun gak ada yang dengerin. Ya. Artis telanjang di depan kita telanjang, artis telanjang, boro-boro kita ngirauin gak? Bayangin coba, itu kebingungan di mana, bingung seperti apa, dikala kita ngalamin bingung, ada apapun yang kita senengin dan itu hilang kesenangan semua. Bayangin coba itu. Ayat yang pertama orang yang naik kendaraan, ini orang istimewa tentunya. Wa minhum al-masyi, dan yang kedua normal, jalan, mungkin kelas ekonomi ini.
Orang yang nanti statusnya berjalan kaki, pas dia bangkit cuma jalan kaki yang dia bisa. Kemudian aralijlahi wa minhum al-masyala waji, dan yang paling parah ini, yang paling kalau mungkin di dunia ini orang yang mungkin kelas paling bawah ekonomi nih mah. Ya, paling merarat nanti di yaumil kiamah statusnya. Ini orang jalan cuman dibalik oleh Allah, pakai muka jalan yang ngesot. Kita ngesot nggak pakai pantat, pakai muka, dihinakan sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, ala wajhi. Ini juga masuk dalam sebuah hadis, banyak keterangannya ini. Dan bukan status dalam masalah halnya nanti manusia di yaumil qiyamah pas dia bangkit di padang mahsyar. Ini ada 3 golongan. Tentunya paling tidak kita mudah-mudahan yang berjalan kaki jangan sampai yang sangat dihinakan sama Allah, jalannya pakai muka seret begitu, kaki mungkin di atas, dihinakan sama Allah Subhanahu wa taala. Wa yakununa ala surati mukhtalifah, bahkan bukan hanya status hal dikala dia bangkit di padang mahsyar seperti apa, dihinakan atau dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga bentuk rupanya, muka kita pun nanti akan ada berbeda-beda. Ini mungkin untuk menandai mana orang-orang yang baik, mana orang-orang yang istiqomah dalam keimanan, dan mana-mana orang yang dihinakan sama Allah Subhanahu wa taala. Lewat muka udah kelihatan. Di dunia kita orang suka sholat sama enggak sholat sama. Sama. Yang tukang main judi online sama yang enggak main judi online sama. Sama, bahkan kadang-kadang lebih gagah orang-orang yang maksiatnya banyak daripada yang orang ibadahnya banyak. Iya. Yang ibadahnya banyak mah hitam ireng, ya. Ini yang maksiatnya banyak, masya Allah, dan dananya luar biasa. Bahkan nggak bisa dibedakan. Tapi di akhirat nggak begitu. Status itu yang akan menjadikan dia warna seperti apa nanti akan Allah jadikan tuh manusia. Lewat muka udah kebaca. Ini orang bakal bahagia, ini orang bakal sengsara. Mana muka-mukanya yang berbeda-beda. Pertama, ala hasabil amal. Ini muka bisa dilihat, status manusia ini rupanya itu dilihat dari segi amal waktu di alam dunianya. Kalau baik, akan Allah memberikan sebuah rupa pada dirinya, itu mungkin kebaikan yang dilihat, mungkin bersinar atau terang cerah mukanya, bentuknya juga tambah ganteng, yang tadinya hitam juga putih jadinya. Ya, rupanya dari muka itu status manusia bisa dibaca nanti nasibnya seperti apa. Di dunia kita bisa dibohongin dengan orang yang pura-pura baik, itu bisa nggak kelihatan di dunia mah. Di akhirat mah nggak bisa, udah jelas dari rupa mukanya itu. Mana paminhum yusyaru wa huwa ala suratil qiradah. Ada nanti manusia bangkit di padang mahsyar, mukanya dibentuk sama Allah seperti monyet. Siapa orang-orang ini nanti pas bangkit Allah bentuk rupa mukanya seperti qiradah, monyet-monyet di alam dunia. Wahum az-zina, wahum az-zina, yaitu orang-orang yang berbuat zina di alam dunia. Naudzubillah, summa naudzubillah min dzalik. Jadi udah kebaca. Sekarang mah enggak, orang zina malah dipoles jadi pengantin. Enggak, di akhirat mah ditembongin semua sama Allah, dibuka semua aib kita. Pantas kita sering-sering berdoa, wastur aib, ya Allah tutupkan aibku nanti di padaku bangkit di padang mahsyar. Malunya maratan langit. Kalau di dunia kita malunya paling sama se-RT, di akhirat mah kita malunya dari ujung dunia sampai ujung dunia, semua ngelihat kita, semuanya ngelihat. Insyaallah kebaca buruk berarti berupa monyet. Ini orang-orang yang suka berbuat ruang lingkupnya dalam hal dunia hitam, PSK mungkin bahasanya lah, kupu-kupu malam. Dulu kupu-kupu malam, PSK sekarang pekerja bahasanya. Padahal itu hanya bahasa yang dimanipulasi aja, padahal itu jelek juga, perbuatan buruk yang memang sudah dikatakan seperti itu, tapi dirubah menjadi hal sesuatu kata yang baik. Itu sesuatu perkara yang harus kita ingkari. Nggak ada tuh PSK, pekerja rata-rata semuanya mulia.
semuanya mulia. Ini ada orang jual diri dikatakan pekerja. Waduh, ini kayaknya suatu hina, dianggap mulia. Naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Nah, kemudian wa minhum yusyaruna ala suratil khanazir. Lalu ada sebagian manusia nanti pas bangkit Allah rupanya dibentuk sama Allah, dirubah menjadi seperti muka anjing. Wahum ukalatus suhti wal maksi. Inilah orang-orang yang suka memakan harta manusia dengan secara zalim, seperti pajak, palak, ngerampok, nipu, bohong. Yang penting menghasilkan uang. Inilah orang-orang yang akan nanti Allah rupa mukanya seperti anjing. Wala taqulu amwalakum bainakum bil batil. Jelas ayat tersebut tidak boleh kita memakan harta yang haram, yaitu dengan cara perbuatan yang batil. Artinya di sini yang menyalahi daripada aturan Islam yang mengatur cara bagaimana kita menghasilkan hal yang halal, terutama ekonomi keuangan. Sebab ini sangat bahaya sekali. Bahkan kalau ekstrimnya nasihat-nasihat ulama itu kalau masalah makan haram luar biasa. Seperti Imam Sahal pernah berkata dalam sebuah keterangannya beliau, barang siapa yang memakan harta yang haram, kemudian apa yang akan dia dapatkan? Ganjarannya akan yu'ajilu iqabah. Allah percepat siksanya. Jadi bukan hanya nanti di padang mahsyar, di kuburan, di dunianya pun akan Allah tembongkan itu kerusakannya, kehinaannya. Mana salah satunya, man akal haram, barang siapa yang memakan harta haram. Ini keterangan daripada Imam Al-Khawas. Imam Khawas seorang waliullah mengatakan, barang siapa yang memakan harta dengan cara yang haram, watolal ibadah, harta makan yang haram tapi badannya luar biasa. Jangan ditanya puasa, sholatnya jangan ditanya. Tapi makannya dari yang haram. Bahwa kalhimam, bahwa kalhamami. Dia tuh seperti burung darah, seperti burung merpati ala di rakada ala bidi fasid, yang dia mengerami telurnya tapi telur tembuhuk. Pertanyaannya, kalau itu burung merpati ngeremin telur tembuhuknya, apakah itu akan ada hasil atau enggak? Apa yang terjadi? Wahu atam, yang ada cuma capek. Artinya orang yang memakan harta haram, walaupun hanya satu butir daripada beras, satu butir daripada kacang, satu butir dari hal yang dihasilkan dari yang haram, maka ibadahnya yang ada cuma at-ta'ab, capek doangan, ganjarannya nggak ada, pahalanya nggak ada, keberkahannya nggak ada, efek samping dari ibadah sholat puasanya nggak ada. Bahkan wala tanfa'uhu shalah, yang sholat yang dia kerjakan ribuan rakaat la tanfa, nggak ada manfaat. Bahkan wala siyamu, kata beliau, puasanya pun nggak ada manfaat. Wala shadaqatuh, bahkan sedekahnya pun sama, nggak ada manfaat. Mungkin jawaban nih bagi orang yang punya duit haram, disedekahkan ke masjid, la tanfa, nggak ada manfaat. Ini satu keterangan seperti itu. Jadi maksud itu upeti atau pajak atau sejenisnya cukai secara umum. Itu secara khusus, secara umumnya orang yang makan dengan harta batil, secara umum seperti itu. Hak orang makan secara zalim, dia asupkan makanan dengan secara hasil zalim, maka ini dinyatakan sholatnya, puasanya, sedekahnya la tanfa, semuanya nggak ada manfaat alias sia-sia. Ekstrim ini keterangan ulama. Ya. Nah, sekarang pertanyaan, kalau ada yang nanya, bagaimana kalau saya udah ngelakuin? Apa yang harus saya lakukan? Pertama, kata ulama, kunciannya pertama, dikala kita makan, kemudian kita dikasih hidayah, tiba-tiba sadar, itu makanan sedang dikunyah, belum lewat tenggorokan, baru dikit doang, maka langsung kau lepehkan itu. Buang jauh-jauh. Cara taubatnya ini, tipnya. Jadi jangan sampai kalau ada kiai ngomong haram sholat tidak terima, nanti orang yang pernah makan pasti putus asa, kalau ini udah kepalang, pasti begitu kan. Maka dikasih tips sama ulama, ada dua cara. Kalau itu makanan haram kita lagi makan, kemudian kita sadar, lepehin, muntahin. Yang kedua, gimana kalau udah terlanjur ketelan di perut nih, udah terlanjur ketelan di perut, maka istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala.
dan kita yakin ampunan Allah luas, kita yakin rahmat Allah luas dari dosa yang kita punya. Sebesar apapun dosa yang kau miliki, itu tiada setetes pun dari rahmat air lautannya Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan berputus. Nah, kalau kita sudah tahu hukuman orang yang makan haram, kalau yang sudah pernah, maka perbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya itu cara kita untuk mendekat diri kepada Allah. Kenapa? Karena surga bagi orang yang makan dagingnya ada yang tumbuh sedikit dari barang haram, maka surga enggak bakal nerima. Ini takutnya kita putus asa. Namanya kita suka dolim sama orang, sedikit banyak pasti kita zolim. Apapun caranya kadang-kadang tanpa sadar kita. Nah sekarang dari mulai detik ini kita sadar begitu bahaya dahsyatnya memakan harta secara dolim. Dalam Quran, wala takulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan ada di antara kamu menghasilkan harta, memakan harta bil batil dengan cara batil. Sungguh-sungguh bahaya. Kenapa? Sebab kalau makanan kita makan akan jadi daging. Akan jadi daging. Dan itu nggak bisa kita copot. Umpama darah kita ada bercampur dari darah haram, ya dari makanan haram saripatinya, apakah itu darah akan kita buang, kita sedot jauh-jauh, dan kita mati jadinya. Begitu cara ngilangin makanan haram, sulit sangat sekali, karena dia ketelan sama kita dalam tubuh kita. Nggak mungkin kita korek-korek, kita bedah perut kita buang nggak bisa. Beda dengan pakaian haram, kita pakai bisa kita cabut. Lah daging, mata kita terbuat dari yang haram, masa tuh mata kita mau cabut? Nggak mungkin kan? Istighfarlah yang banyak dan taubat kepada Allah, jangan melakukan lagi dan menyesal akan perbuatan tersebut. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang sadar dan menjauhkan dari apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama tentang makanan, dan ini sangat dahsyat penyakitnya. Surga enggak menerima orang yang tubuhnya ada terbuat dari daging yang haram, makanan yang haram. Terus lanjut. Ini untuk mensingkat waktu, kayaknya udah datang. Kemudian mana lagi? Itu orang yang suka makan haram nanti mukanya seperti anjing. Kemudian wa minum a'ma, ada nanti pas bangkit di padang mahsyar dia buta. Buta, bayangin. Kita nggak ngelihat di alam dunia aja ribetnya bukan main, apalagi nanti dia udah berusakan manusia miliaran di padang mahsyar, panas naudzubillah. Kita nggak ngelihat, dibutakan sama Allah mata kita. Siapakah mereka? Al-jair fil hukmi. Ini orang yang suka mempermainkan hukum. Tajam ke bawah, tumpul ke atas. Ini biasanya orang-orang yang memegang hukum. Ya, orang yang lacun, orang yang zalim terhadap hukum, mempermainkan hukum. Bukan hanya penegak hukum, kita juga kadang-kadang begitu. Pilih kasih dalam hukum, kadang-kadang hukum agama lebih diketerbelakangkan daripada hukum adat. Adat didahulukan, kadang-kadang kita mah agama diketerbelakangkan. Intinya ini biasanya penegak-penegak hukum, ya, dari mulai yang paling terkecil, RT, RW, apalagi hansip, semuanya orang-orang yang punya wewenang untuk menghukumi. Dia bermain hukum di sini, maka orang nanti tersebut akan dibutakan sama Allah yaumil qiyamah dikala dia bangkit di padang mahsyar. Wa minhum asom, dan yang terlanjutnya ada nanti manusia nggak bisa mendengar. Wa huwaladzi ini wa huwaladzi ya'jubu bi amali. Orang yang ujub. Orang yang ujub bangga akan amalnya. Biamali, ya, orang yang ujub bangga akan amalnya. Perbuatan baik kalau kita ujub, ini hukumnya, perkaranya kalau kita dia bangkit di padang mahsyar nggak mendengar. Repot urusannya. Wa minhum may yamdugu lisanah mutadalliyan ala sadrihi yasilukai. Dan selanjutnya ada manusia nanti pas dia bangkit, dia sedang mengunyah, kayak lagi makan, mengunyah dengan lidahnya, tetapi lidahnya mutadalian, menjulur lidahnya keluar, melel keluar, ya, ala sadri, sampai ke dada. Yasilukai. Yang parahnya lagi,
dari itu keluar nanah mulutnya. Itu nanti ada yang begitu pas bangkit di padang mahsyar. Siapa gerangan orang yang seperti ini? Di bocoran ya. Masya Allah, ulama ngebocorin nih supaya kita terhindar dari hal seperti ini. Jangan sampai. Siapa mereka? Mereka adalah iya'uduna ajiran, yang suka nyakitin tetangga, yang suka nyakitin. Awas, tuh nanti lidahnya menjulur keluar nanah. Yang suka nyakitin tetangga, ya awas, hati-hati. Tetangga punya hak. Sebejat-bejat tetangga, dia nanti kita punya pertanggungjawaban sama tetangga. Jangan sampai kita nyakitin tetangga, jangan sampai dah pokoknya mah. Muliain tetangga. Sebab salah satu syarat orang beriman adalah sempurna keimanan, memuliakan tetangga. Tetangga minjem apa kasih. Bahasanya begini, orang mau jahat sama kita silakan. Yang penting kita selamat daripada keluar nanah di mulut. Orang lain mau jahat sama kita silakan tetangga, tetapi usahakan kita jangan sampai nyakitin tetangga. Ya, kita punya apa-apa kasih. Maka ada istilah begini, kalau masak sayur asam kuahnya banyakin. Artinya tetangga bagi, jangan asapnya doang. Iya, kita ngapa-ngapain asapnya doang tetangga dikasih. Betul apa enggak? Saya ingat ada kiai kalau ngaji tuh, kalau ngaji mingguan tuh kumpulan luar biasa penuh. Tapi setiap ba'da ngaji selesai, sebelum ngaji baca doa selesai penutup, beliau suka ngomong begini, untuk para tetangga yang yang terganggu dengan perkumpulan kami, tolong maafkan kami. Bayangin sebuah pengajian yang hukumnya ibadah, beliau minta maaf. Enggak semena-mena mentang-mentang ibadah, kita kadang-kadang begitu. Aku lagi ibadah. Apa maksudnya? Awas. Selain ada hak Allah, ada hak adami, ada hak manusia bertetangga. Tetangga merasa keganggu, sakit gigi, kita di ngaji kagak minta maaf. Aduh, tanggung ntar kita dosanya. Digugat kita sama tetangga. Awas, bahaya ini. Ya. Walaupun ini warnanya ibadah, tapi kalau ganggu orang usahakan minta maaf. Takutnya ibadah kita yang kita lakuin ini nyakitin tetangga, jadinya nggak ada apa-apanya di ibadah kita. Malah hina. Apalagi zaman sekarang kita tetangga udah nyumpok. Dulu mungkin tetangga masih jauh-jauhan, ya sekarang mau dempet-dempetan. Usahain lah. Orang boleh jahat sama kita, tetap orang boleh jahatin kita, tapi kita nggak boleh jahat kepada orang agar kita selamat. Dan kalau bisa kita nyelamatin juga orang lain. Gitu. Dikala jahat didoin. Kenapa kita harus didoin? Supaya orang yang jahat itu jadi selamat dari dosa. Sebab kalau kita nggak didoin jadi nggak selamat. Masalahnya begini, dia nggak selamat, kemudian kita ada kewajiban kepada dia bisa gugat nanti. Tapi kalau kita menolong dengan cara memaafkan secara nggak langsung, dia terbebas dari dosa. Nanti dia akan rasakan, gue bebas dari dosa gara-gara dia ikhlas gue berbuat jahat. Mudah-mudahan nanti kejahatan kita sama dia pun akan dibubarkan dosanya, akan dimaafkan olehnya nanti di persidangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu masalahnya. Sekarang begini, ego kita pasang tinggi-tinggian buat apa sih? Kita punya ego tinggi-tinggiin buat apa? Ujungnya mati-mati juga. Betul apa enggak? Semana sih kuatnya kita punya ego? Umur kita cuma 70 tahun, 60 tahun udah beres ego kita selesai. Masalahnya bukan itu, nanti di padang mahsyar kita digugat. Bukan di sininya. Apa sih yang kita dapetin dari ego? Hadiah. Hadiah apa? Merasa menang. Menang dari apa? Hah? Menang dari apa kita? Yang ada dosa dibanyak-banyak. Kemudian mana lagi? Wa minhum azam. Kemudian wa minhum al-maktu al-aidi. Ada nanti wal aidi wal arjul. Ada nanti orang pas bangkit tangan kakinya nggak ada, buntung. Rupanya kayak begitu nanti. Siapa mereka? Aladina yu'duna. Ya, ini orang yang nyakitin tetangga ya. Orang nanti yang nyakitin tetangga itu tangannya buntung, kakinya buntung pas dia bangkit.
bingung jalannya. Ya. Itu yang kita tetangga. Wa minhum mayuslabu ala judu'i min narin. Ada nanti orang pas bangkit disalib sama Allah. Pakai kayu yang terbuat dari api neraka. Oh, siapa ini? Ya, wahum as-sabin nas ila sultan. Ini orang mungkin yang suka menghambakan diri kepada seorang raja, menghinakan diri. Ya, kemudian wa minhum man huwa asyadu nitsnan. Ada nanti orang pas bangkit baunya minal jiab, lebih bau daripada bangkai anjing. Bayangin coba bangkai anjing, bangkainya itu naudzubillah. Siapa mereka? Wahum alladzina yaqbaluna ala syahwat wal ladat. Orang yang suka apa bahasanya? Menerima syahwatnya, artinya suka melaksanakan syahwat dan keinginan yang enak-enak, berpoya-poya dalam kehidupan dunia. Tentunya muharram, yaitu dari perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yamnauna haqqallah, dan dia suka mencegah hak-hak Allah Subhanahu wa taala akan dirinya atau orang lain. Orang pengen ibadah diberat-berat. Banyak kayak yang begitu sekarang. Wow, banyak, apalagi urusan haji. Nabung sekarang begininya 20 tahun, kayak diberat-berat. Ya, dicolong-colong bangkunya sama haji puroda. Waduh, sama aja yang nauna. Orang pengen kawin kekawan diribet-ribet. Ada nggak yang begitu? Itu hal yang kelihatan, banyak juga hal yang nggak kelihatan juga banyak. Ya, pokoknya baik buat dirinya ibadah dia berat-berat, dan atau ibadah orang lain pun dia berat-berat. Artinya hak Allah diketerbelakangkan olehnya, lebih mendahulukan syahwatnya dan keinginan daripada nafsunya. Ya, ini nanti baunya naudzubillah. Ya. Kemudian nanti ada orang lagi terakhir ini. Wa minhum, oh ini hak daripada hartanya, terutama ini mungkin tentang hak Allah, seperti enggak zakat, ya, punya uang lebih malas sedekah, terutama yang wajib lah zakat, ya, punya uang lebih kemarin enggak kurban, itu salah satunya mungkin, ya. Tapi tentu yang wajib tuh yang model kayak zakat, enggak mau bayar zakat bahasanya. Kemudian ada juga nanti orang wa minhum mayalbasu jubbah sabiqah. Ada nanti orang pas bangkit dipakein jubah sama Allah. Kan kita nanti sifatnya belanja. Nanti dipakein jubah. Cuman jubahnya min qatran la siqatan bijildi. La siqatan bijildi. Pakai jubah yang disepu atau yang diwantek lah bahasanya. Itu dari katron lasikati jildi, dari kuningan yang panas. Sekarang saya pengen tanya, ya, jubah yang terbuat dari besi bahasanya, besinya panas, terus dipakein, gimana rasanya? Sama aja kita nempel sama besi panas. Begitu nanti, insyaallah, bijil di sengsara bukan main itu orang kayaknya. Ya. Dan itu besi panasnya dari kuningan nempel sama kulitnya. Saking panas ya pas nempel lah. Ya, besi panas. Nah, siapa mereka? Wahum ahlul kibri wal ujibi wal khulaya. Inilah orang-orang yang sombong di dalam dunianya. Sombong sifatnya. Gumede adigang-adigung, kalau jalan ngambang. Kalau jalan ngandangap, enggak ngelihat ke bawah. Mandang orang sebelah mata. Siapa yang lewat sama dia, pokoknya di kampung enggak ada yang benar, semuanya salah. Buat dong yang paling benar. Inilah nanti akan Allah berikan pakaian, bukan pakaian keutamaan, tapi pakaian kehinaan, terbuat dari tembaga kuningan yang panas, nempel kepada kulitnya. Bayangin, selama itu dia di padang mahsyar pakai gituan. Betah kagak kira-kira? Ayo coba, betah gak kira-kira? Kita pakai perban di pala aja setahun kagak betah. Hidup manusia di padang mahsyar itu jangan sangka sebentar, ada jangkanya.
Kemarin dijelasin kalau orang kafir itu 50.000 tahun. Bagaimana kalau orang-orang soleh? Orang soleh itu hidup di akhirat itu sebentar, nggak sampai kalau kita sholat mungkin 5 menit, nggak sampai 5 menit. Bangkit pada masa ujuk-ujuk udah ada depan pintu surga, bentar. Jadi hisapnya, mizannya, jembatan Shiratal Mustaqim itu kayak cepet aja kilat begitu. Bagaimana kita yang tukang maksiat, rada lamaan dikit dah. Rada lamaan dikit. Dan itu nggak ada yang betah di padang mahsyar, itu nggak ada yang betah. Insyaallah. Masih enakan di dunia, di padang mahsyar boro-boro siapa yang betah? Jabat juga sama sama kita derajatnya, panasnya sama. Nah ini salah satu status sosial kita nanti di padang mahsyar seperti ini. Dan itu makan waktu yang lama. Jangan anggap itu bentar. Ya, kita di persidangan dunia aja satu kasus bisa puluhan tahun ya. Di akhirat kita punya kasus itu banyak. Banyak nih, semua kita akan dipertanyakan sama Allah. Dari ujung rambut sampai ujung kaki itu nanti ada pertanggungjawaban sama Allah. Kira-kira sampainya kapan kita terapi ditanyain? Duit seperak aja ditanya, dari mana dikemanain. Punya bini ditanya, punya anak kita ditanyain. Iya, punya rumah ditanyain, punya apa semua ditanyain, sampai punya baut motor aja ditanyain. Jadi nggak ada yang luput dari pertanyaan Allah, semua apa yang kita punya. Mata ditanya, kuping ditanya, mulut ditanya, semua ditanya anggota badan kita. Dan apa yang Allah berikan kepada kita pun akan ditanyakan. Masya Allah, ini yang nanti kita akan alami di yaumil qiyamah. Tapi begitu dahsyat, dan ini sebuah mauidhah yang luar biasa dari sang pengarang kita. Mudah-mudahan kita sadar diri. Kenapa kita diberitakan seperti ini, khobar, berita seperti ini, agar kita siap-siap. Tinggal pilih mau yang kayak mana status kita. Nanti di pada masa status akan berbeda-beda. Sama halnya kita di dalam dunia status berbeda-beda. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala lewat pengajian malam Sabtu ini, kita berdoa. Dan mudah-mudahan juga Allah berikan kita hidayahnya. Jadi kita sadar juga dan kita berharap hidayahnya sama Allah. Terakhir, bagaimana tipnya? Tip dari ulama untuk berharap kuat akan ampunannya, rahmatnya kepada Allah. Istilahnya roja. Bagaimana di hati biar tumbuh roja, harapan kuat kepada Allah. Cara mindsetnya kita rubah. Mindset kita begini. Supaya timbul roja, ulama memberikan tip, lihat apa yang Allah berikan kepada kita sampai detik ini. Sehat, anak ada, bini ada, rumah punya, kendaraan punya. Dan kita husnudon sama Allah. Terutama umur. Allah masih panjangin umur, berarti Allah masih beri kesempatan buat gua untuk mendekat kepadanya. Itu supaya ada timbul roja. Jadi juga kalau kita pengen timbul roja, jangan mikirin dosa. Sebab kalau kita berharap sama Allah masih ingat sama dosa, biasanya permainan setan ya begini. Ya, kita dibikin nggak mood ibadah, kita dibikin sholat itu lemes, nggak semangat. Kenapa? Kadang dibikin kita terbesit, lu dosa lu banyak, lu kemana, lu habis segini, begitu. Itu bisikan setan biasa begitu, mendon supaya kita tuh ibadah nggak gairah, nggak giroh lagi. Kalau kita pengen punya harapan kuat sama Allah, hilangkan itu pikiran-pikiran seperti itu agar rojak kita tinggi. Yang kedua, roja biasanya ada khauf, rasa takut sama Allah. Supaya khauf itu supaya timbul rasa takut sama Allah, maka ingatlah tadi yang baru keterangan-keterangan tersebut agar kita ada khauf sama Allah. Oh, begitu dahsyatnya siksa Allah bagi orang seperti ini. Agar ada khauf, sehingga perbuatan dosa bisa kita minimalisir di alam dunia kita waktu kita hidup ini. Amin amin ya robbal alamin. Maka yang pertama roja, kalau kita pengen berharap, jangan ada pikiran tentang dosa segede apa yang kita lakuin kemarin-kemarin. Agar kita pede dalam ibadah. Gua yakin umur gua panjangin sama Allah, karena Allah masih beri pintu jalan gua untuk mendekat kepada Allah. Kesempatan bahasanya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, wabil khusus saya pribadi, umumnya kepada muslimin. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin.